Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, saya buatkan video ini untuk salah satu refleksi materi yang telah disampaikan di minggu lalu terkait pada materi beban rasio kerja. Ya, beban rasio kerja ini disampaikan oleh kelompok yang sudah dipaparkan. Saya ucapkan terima kasih dan tujuan dari apa yang menjadi video ini adalah menjadi suatu review materi yang disampaikan di paparan minggu kemarin. Eh, Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyimak ya, memahami betul, mendalami apa yang menjadi materi yang disampaikan dan saya akan lakukan penguatan atau refleksi ya kan daripada materi yang sudah disampaikan. Rekan-rekan semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Eh dari materi yang disampaikan di minggu lalu terkait pada rasio beban kerja ya, itu Masya Allah sekali, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan diskusi dari setiap kelas A, B, C yang membuat geleng-geleng kepala. Kenapa geleng-geleng kepala? Banyak sekali dari rekan-rekan semua pertanyaan yang saya tidak terjawab sehingga saya gunakanlah ya dengan video ini sehingga kalian mudah memahaminya. Saya share screen dulu terkait pada materi yang disampaikan. Nah, sebelum pada apa yang refleksi di minggu kemarin ya, rasio beban kerja. Nah, sebetulnya saya ingin mengucapkan maaf terlebih dahulu nih ya, faktor dari saya pribadi mungkin ada kesalahan, saya nggak tahu lah ya kondisinya pada saat itu seperti apa. Nah, sesungguhnya sebelum materi pada rasio beban kerja itu ada penyampaian materi terkait pada rasio beban tanggungan. Sebetulnya ini nggak apa-apa sih saling keterkaitan ya satu sama lainnya ya. Yang berakhir pada suatu analisis kependudukan dalam suatu geografi penduduk. Nah, saya bahas dulu ya sedikit pada suatu rasio beban tanggungan. Nah, rasio beban tanggungan. Rasio beban tanggungan ini apa sih yang sebetulnya yang akan kita pahami terkait hal tersebut sehingga kita membahas apa yang menjadi suatu kondisi beban tanggungan atau maaf beban rasio kerja. Nah, beban rasio tanggungan ini biasanya sebagai suatu cara untuk mengukur dari suatu kemajuan suatu wilayah atau daerah tersebut dari sisi aspek nilai ekonomi sehingga wilayah atau daerah tersebut dikatakan maju atau berkembang atau seperti apa. Nah, inilah yang menjadi perhitungannya, yaitu terkait pada rasio beban tanggungan. Rasio beban tanggungan itu dianalogikan bahwa suatu kondisi wilayah harus menanggung berapa orang untuk bisa memakmurkan penduduknya. Karena realistisnya di lapangan itu kan banyak ya atau tidak sedikit orang yang belum dan tidak bekerja. Ada yang dikatakan sebagai usia belum produktif berarti belum bekerja ya kan, usia kanak-kanak seperti itu. Dan tidak bekerja di sini adalah bukan analogi dari pengangguran, tapi pada usia lebih dari 64 tahun. Nah, itu yang tidak bekerja. Kalau usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun tapi tidak bekerja itu seperti apa? Berarti kan pengangguran, ya kan? Tidak melakukan aktivitas apapun. Apakah ini akan ditanggung oleh negara atau seperti apa? Nah, biasanya pada suatu kondisi ini tujuan dari pemerintah itu jelas ingin meningkatkan atau mensejahterakan dari penduduknya. Sampai kebijakan-kebijakan yang keluar oleh Bapak Presiden
kita, Bapak Jokowi, ada kartu prakerja. Nah, seperti itu. Terus ada bantuan-bantuan bagi keluarga atau penduduk yang memiliki nilai ekonomi di bawah rata-rata. Adanya kebijakan dari yang dinaungi oleh Dinas Sosial yang dikenal dengan PKH ya. Ada diberikan bantuan BLT, bantuan tunai tidak langsung ya, yang diberikan secara berkala, biasanya ya yang saya tahu ya, 6 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, itu tergantung pada program-programnya. Nah, itu. Terus pada masa pandemi sekarang dikeluarkan adalah ada ya untuk bantuan UMKM, misal contohnya seperti itu untuk para industri-industri atau pedagang-pedagang ya yang memiliki atau membutuhkan modal yang diberikan ada bantuannya. Nah, hal-hal yang seperti itulah contohnya. Nah, oke, kita masuk lagi ya, balik lagi ke apa yang menjadi pokok pembahasan kita terkait pada suatu rasio beban tanggungan. Nah, di sini rasio beban tanggungan atau diferensi rasio adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keadaan ekonomi di suatu daerah, apakah tergolong maju atau dalam tahap berkembang. Nah, ini yang saya katakan tadi, menjadi suatu nilai ukur ya. Nah, eh, identifikasi dari tingginya diferensi rasio perlu diwaspadai karena biasanya berkorelasi positif dengan kondisi sanitasi, tingkat kesejahteraan dan masalah sosial lainnya. Nah, kenapa ini kok bisa memiliki suatu korelasi? Nah, jelas di sini terkait pada suatu korelasi beban tanggungan ini dikorelasikan pada suatu kondisi faktor-faktor yang mendukung dari suatu lingkungan itu sendiri, ya kan? Karena kita lihat, ya kan, dari lingkungan yang memiliki kependudukan yang sangat padat itu akan berpengaruh pada suatu kondisi beban tanggungan, ya kan? Otomatis ya, dilihat pada suatu kondisi lingkungan secara fisikalnya, ya. Lingkungan secara fisikanya seperti apa? Di saat kita dihadapkan dengan pemukiman kumuh padat penduduk, otomatis ini akan berpengaruh pada suatu sanitasi. Sanitasi itu apa sih? Perairan. Bagaimana kondisi dari perairan suatu wilayah tersebut? Kok bisa berpengaruh korelasi positifnya? Nah, di sini apa yang menjadi pengaruh korelasi dari hal tersebut? Jelas ada suatu keberpengaruhan di saat pada suatu wilayah. Nah, inilah gini apa ya contoh sederhananya. Air merupakan sumber, bisa dikatakan banyak orang mengatakan sumber kehidupan ya. Untuk kelangsungan kehidupan manusia khususnya dan umumnya makhluk hidup ya, hewan dan tumbuhan pasti memerlukan air. Tapi kita melihat pada suatu kondisi kesejahteraan ya, pada suatu negara kan itu dilihat pada suatu indikator penduduknya, indikator rakyatnya. Di saat ya kondisi lingkungannya tidak memungkinkan pada suatu hal tersebut, otomatis ya kan kondisi pada suatu wilayah tersebut ekonominya sangat rendah. Kalau ekonominya baik mungkin ya kan di saat sanitasinya itu tidak ada, mereka itu akan membangun perairan yang lebih baik. Misal ya sumur bor atau PDAM bagi yang memiliki ekonomi yang baik. Nah, dihadapkan pada wilayah yang sulit kondisi hal tersebut. Nah, sehingga rasio dari diferensi rasionya ini sangat rendah sekali. Kenapa rendah ya? Untuk kebutuhan utama air ya, itu sulit, bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya? Karena manusia tanpa air itu akan sulit. Lebih bisa bertahan manusia itu tanpa makan dibandingkan air, betul tidak? Nah, itulah kondisinya. Kemudian tingkat kesejahteraan pun akan berpengaruh ya. Kondisi kehidupan manusia tersebut
apakah dari primer ya, sandang pangan papannya itu terpenuhi atau tidak. Nah, itulah yang menjadi suatu hal-hal yang berkorelasi dengan suatu diferensi rasio. Dan masalah-masalah sosial pun akan berpengaruh dari sisi adat istiadat, budaya itu pun sangat berpengaruh sekali ya. Di saat orang masih meyakini bahwa di saat sakit itu larinya ke dukun, mungkin hal itu yang mereka kerjakan, otomatis mereka berpikir dari suatu kondisi aspek kesejahteraannya, karena saya tidak mampu untuk pergi ke dokter, akhirnya pergi ke dukun. Nah, hal-hal seperti itulah contohnya ya. Nah, diferensi rasio ini karena kita melihat suatu indikator dalam mencapai atau mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi pada suatu wilayah atau daerahnya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Pada data BPS di sini pada bulan Juni 2017 ya melakukan suatu pendataan penduduk terkait pada suatu beban rasio atau diferensi rasio beban tanggungan di NTT yang dimana mendapatkan hasil dengan angka 65,3. Jumlah ini menunjukkan bahwa, nah ini 65,3 ini adalah nilai dari rasio beban tanggungan atau diferensi rasio. Nah, menunjukkan bahwa, nah analisis pada suatu kegeografian penduduknya seperti ini, bahwa menunjukkan dalam 100 penduduk pada usia produktif itu harus membiayai 65 hingga 66 penduduk non produktifnya. Padahal pada survei menunjukkan bahwa penduduk usia lansia di provinsi tersebut 7,7% dari total populasi penduduk di NTT. Jadi bisa kita ketahui ya kan, berarti dari hal tersebut sangat tinggi sekali menunjukkan bahwa NTT itu dikatakan kurang ya kan, kurang berkembang, kurang maju seperti itu karena tingkat apa yang menjadi tingkat beban tanggungannya itu besar ya, dari 100 kan itu ini dianalogikan penduduk NTT itu 100 ya kan. Tapi yang menjadi beban tanggungannya itu mencapai 65%. Nah, itulah ya. Kita pahami tersebut. Berarti yang produktifnya itu cuma 40-an, 30 sekianan lah. Nah, dengan rumus seperti ini, DR ya, diferensi rasio itu dikatakan penduduk belum produktif ditambah penduduk tidak produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif, yang dimana pengukuran dari usia belum produktif itu kurang dari 14 tahun dan tidak produktif itu lebih dari 64 tahun, dan di mana penduduk usia produktif itu 14 sampai 64 tahun dikali 100. Nah, dengan contoh perhitungan seperti ini. Nah, biasanya dalam suatu kondisi beban rasio tanggungan ini itu kita bisa pelajari dan diaplikasikan dalam bentuk penelitian kita, di skripsi kita. Nah, dalam penelitian skripsi di bab 4 itu kita akan mendeskripsikan apa yang menjadi kondisi wilayah daerah penelitian kita ya, dari aspek fisik dan non fisik sampai ke pendudukannya, karena di sana kan di dalamnya ada deskripsi daerah hasil penelitian secara fisiologisnya ya, dari curah hujan, dari kelembaban, dari jenis tanahnya, kondisi morfologinya seperti apa, sampai nanti kependudukannya. Kependudukan dari kondisi usia produktif, tidak produktif, kemudian beban rasio tanggungannya, kemudian klasifikasi dari struktur usianya, nanti banyak lah ya dipelajari. Nah, ini salah satunya ya, sehingga kita bisa mengetahui daerah penelitian kita itu termasuk pada suatu kondisi daerah yang maju ya, yang seperti apa. Nah, dilihat pada suatu perhitungan rasio diferensi atau diferensi rasio atau rasio beban ketergantungan. Nah,
Ini yang menjadi kaitannya dengan, rasio beban kerja. Apa yang menjadi kaitannya, Bu? Nah, ini di saat kita bisa mengukur, melihat bagaimana suatu kondisi wilayah atau daerah, mengukur nilai ekonominya, kita masuk pada lingkup ke bawah, yaitu ke, lingkup pada internalnya, keluarganya. Masuk pada suatu beban kerja. Beban kerja. Nah, eh dihadapkan pada tadi beban ketergantungan harus seperti apa ya jumlah penduduk berarti di sini apa yang menjadi beban ketergantungan di negara kita itu ya dari mana ya dari apa yang kita keluarkan dari pajak-pajak ya pajak kendaraan, bumi bangunan dan hal-hal lain yang bersifatnya pajak ya kembali lagi ya untuk kita untuk pembangunan nasional dan untuk lain-lain. Nah, kita dihadapkan pada suatu rasio beban kerja. Rasio beban kerja ini yang berkaitan dengan beban ketergantungan yang dimana kita melihat pada suatu wilayah masuk ke wilayah internalnya yaitu keluarga ya. Sekarang kita melihat pada internalnya ayah, bapak, kepala keluarga. Itulah yang menjadi orang ya objeknya yang menjadi objeknya untuk bisa bagaimana keluarga itu sejahtera, kebutuhan keluarga itu terpenuhi, tercapai ya. Otomatis ya sang ayah bekerja mencari nafkah, memenuhi kebutuhannya untuk mencakupi kebutuhan dari keluarga internalnya yang menjadi beban ketergantungan kepada sang ayah, sang kepala keluarga siapa yang mencari uangnya. Nah, itu. Istri, anak ya. Selain istri, anak ada orang tua yang belum bekerja, ya orang tua yang sudah tidak bekerja, maaf. Orang tua yang tidak bekerja atau adik yang perlu dibiayai lagi sekolahnya dan lain sebagainya. Otomatis ini yang menjadi suatu beban kerja yang dihadapi oleh pencari kerja, ya. Jadi tidak hanya memenuhi pada kebutuhan pribadi, tapi harus ketercapaian pada pencapaian bagaimana keluarga itu istilahnya apa ya? Yang penting dapur ngebul. Nah, itulah istilahnya seperti itu. Nah, disinilah kondisinya harus seperti apa? Adanya suatu beban kerja itu akibat dari adanya suatu ketidakmampuan kerja dengan hasil kerja yang mengakibatkan beban ya, yang dipikul, yang dihadapi, yang harus dilakukan untuk mencapai pada suatu tujuan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai beban kerja. Nah, di sini karena diskusi minggu kemarin bertanya sebetulnya apa sih yang menjadi permasalahan dari suatu beban kerja internal atau rasa capek atau banyak kerjaan atau seperti apa. Kemudian bagaimana kebijakan pemerintah ya terkait pada suatu kondisi permasalahan beban kerja yang dihadapi pada masyarakat Indonesia. Nah, terus kondisi-kondisi terkait pada migrasi nanti di akhirnya akan seperti apa. Nah, oke, kita akan bahas ya. Saya akan bahas hal itu. Beban kerja. Nah, kita harus sikapi dulu ya terkait pada suatu beban kerja. Beban kerja adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu. Apabila seorang pekerja mampu menyelesaikan dan menyesuaikan diri terhadap sejumlah tugas yang diberikan, maka hal tersebut tidak menjadi suatu beban kerja. Namun jika pekerja tidak berhasil, maka tugas dan kegiatan tersebut menjadi suatu beban kerja. Nah, inilah yang menjadi hal yang kita pahami bersama terkait pada suatu beban kerja, terkait pada suatu analisis bagaimana pengukuran dari beban kerja. Kalian sudah tahu lah ya, ada beberapa rekan-rekan kalian yang bertanya dan menjelaskan itu. Silahkanlah diingat kembali hal tersebut ya. Karena terkait pada rasio porsi atau proporsional dari suatu beban kerja terhadap suatu individu itu khususnya di Indonesia saya katakan rendah sekali ya. Kenapa? Beda seperti orang-orang
di Jerman, ya kan, negara-negara Eropa, kemudian orang-orang Tiongkok. Kenapa orang-orang Tiongkok atau orang-orang Cina itu banyak yang sukses di perdagangan, bahkan sukses di belahan bumi manapun. Orang-orang Tiongkok itu menyebar ke seluruh pelosok negeri, tidak hanya di Indonesia saja, banyak yang di luar-luar. Nah, kenapa mereka? Kenapa kita tidak belajar dari mereka? Kenapa kita hanya menjudge bahwa mereka adalah penghalang potensi SDM kita? Kenapa kita tidak belajar dari sana? Ya. Oke, tadi kasus ya, saya cerita sedikit terkait pada suatu yang berkaitan pada suatu beban kerja ya. Saya memiliki mahasiswa ya yang berasal dari Batam, ya tahu lah ya, Batam dari perbatasan Indonesia dengan Singapura, Malaysia yang lebih dekat ya di sana, di Batam. Nah, di Batam itu banyak pekerjanya itu mayoritas orang-orang Tiongkok dari Singapura, dari Malaysia. Singapura itu kan wilayah yang yang kecil dan dominan penduduknya itu lebih didominasi oleh negara-negara Cina, ya, Tiongkok. Nah, hasil kerja dari hal tersebut orang Cina atau orang Tiongkok dengan orang Indonesia sangat jauh. Beliau menceritakan hal itu ya karena beliau udah lingkupnya orang-orang Cina semua. Jadi orang-orang Tiongkok atau Cina itu mereka itu ulet, tekun, teliti, ya fokus mereka itu. Di saat dibenturkan dengan suatu kerjaan, mereka itu fokus, tidak banyak ini itu, tidak banyak luhlah, ya, tidak banyak beralasan, tidak banyak berargumen, tidak menanyakan saya digaji berapa. Nah, jauh dengan kita karakternya. Kita sebelum kerja ditawari kerja, ada kerjaan yang ditanya bagaimana, apa yang menjadi potensi yang dimiliki diri pribadi yang dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut. Saya bisa ya mampu untuk bisa mengaplikasikan apa yang menjadi kemampuan saya di perusahaan Anda sehingga perusahaan Anda bisa berkembang, perusahaan Anda bisa maju. Ada yang berpikir seperti itu? Tidak. Yang ditanyakan, yuk kerja di sini ya. Karena saya udah tahu potensi, tidak perlu ini itu kan, jadi langsung ditawari. Yang ditanyakan pertama adalah berapa gajinya. Betul tidak? Dirasakan tidak? Saya merasakan seperti itu. Ya. Yang berikutnya, di saat dihadapkan dengan pekerjaan, mereka itu nanti deh. Ya, terus gini. Kapan ini deadline-nya? Nah, jadi mengerjakannya itu menjelang deadline. Kalau kita kenal dengan SKS, sistem kebut semalam. Merasa? Saya merasa. Ya, sama saya juga gitu, manusiawi. Mungkin ini menjadi suatu kebiasaan jelek yang sudah menempel, ya. Di saat dihadapkan dengan adanya pekerjaan, jadi nanyakan deadline-nya kapan. Nah, akhirnya mengerjakan menjelang deadline, bukan jauh-jauh hari. Terus di kita itu belum dikasih waktu liburan, udah preparing liburan. Betul tidak? Wah, nanti bulan Juni ada tanggal merah, liburan yuk. Kemana yuk? Nah, jadi ujungnya udah mindset di otak kita adalah liburan, jadi ingin happy, ingin holiday saja, ya. Akhirnya apa? Akhirnya mood kerja itu menjadi berkurang. Nah, kalau orang luar, orang Jerman, negara-negara Eropa, termasuk orang-orang Cina, Tiongkok, mereka itu fokus dulu pada kerjaan yang mereka hadapi. Sehingga apa yang menjadi hasilnya itu maksimal. Dan di saat hasil maksimal pun perusahaan tidak memberikan semena-mena begitu saja, tapi memberikan reward. Mau ambil cutinya kapan?
di bulan apa, silahkan cuti sepanjangnya, sepanjang yang diinginkannya, misal seperti itu. Nah, Jerman seperti itu. Saya tahu bukan ngarang ya, karena saya ada adik teman saya itu tinggal di Jerman, suaminya kerja di Jerman, orang Jerman ya. Di PT, kalau di kita itu PT KAI kereta lah ya. Fokus kerjaannya, tiap hari kerja sampai ibaratkan lupa anak, lupa istri. Jadi fokus kerja, mendapatkan hasil. Nah, di saat udah hasilnya maksimal, mereka itu dapat reward, ya cuti. Jadi liburnya nggak kayak kita, tanggal merah libur, terus ada ini libur. Kalau di sana itu bisa sebulan, 2 bulan liburan, itu seperti itu. Sehingga di waktu itu mereka itu pulang ke Tasik, ya, liburan. Nah, kondisinya seperti itu, ya. Jadi jangan menjudge bahwa kita itu diperbudak oleh negara asing, warga negara asing. Karena pemerintah juga berpikir ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Bagaimana caranya? Karena tidak bisa memperdayakan SDM semaksimal mungkin yang ada di kita. Hanya berapa persen lah yang bisa memaksimalkan SDM kita. Sisanya ya entahlah seperti apa. Kita analisis dalam suatu kajian kependudukan. Sebetulnya ranah yang salah itu yang seperti apa. Nah, kita sebagai pendidik ya kan, dari perguruan tinggi sebagai agen of change, agen perubahan, yuk kita berubah. Apa yang menjadi kekurangan pada potensi diri kita, jangan sampai kita menjudge apa yang kita tidak ketahui. Itu menjadi kredit poin yang pertama untuk kita semua. Terus kenapa pada permasalahan beban kerja itu banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Masalah yang dihadapi di kita itu kebanyakan mereka berpikir tidak bodoh, apa ya istilahnya ya, tidak sabodoting, apa ya Indonesianya seperti itu. Jadi mereka berpikir itu terlalu mendalam, terlalu baperan, terlalu egoisme tanpa memikirkan apa yang menjadi lingkungan sekitar kita. Ya, kebanyakan ya gitu baperan. Di saat kita dihadapi dengan beban kerja, kita terpengaruhi, terprovokasi dengan kondisi lingkungan, ya. Kamu mah ini itu akhirnya apa? Jadi pikiran, stres, kerjaan tidak terkerjakan, hasil kerjaan tidak maksimal, ya. Nah, seperti itu. Seperti saya aja. Saya sekarang berpikir bukan untuk diri sendiri. Saya punya suami, saya punya anak ya. Saya punya tugas kewajiban ya. Tugas kewajiban saya sebagai seorang wanita karir harus seperti apa, memberikan hasil pada kerjaan seperti apa, dan saya harus bisa memberikan hasil yang terbaik juga untuk keluarga. Anak ya, suami harus bisa terurus, terawat, terjaga. Akhirnya apa? Di saat saya terbenturkan pada suatu kondisi beban kerja, harus mengajar pada pukul 7 tepat waktu tanpa telat sedikit pun. Karena untuk melayani mahasiswa-mahasiswa ya seperti itu. Jadi saya berpikir bagaimana caranya ya. Saya tidak ambil pusing. Jadi saya harus memberikan suatu strategi untuk diri saya. Karena saya juga manusia, bukan robot. Saya ada capek, ada lelah, ada moodnya tidak baik, adanya kesel, adanya emosi, dan lain sebagainya. Sehingga di sanalah saya bisa mengontrol apa yang menjadi proses dari pola berpikir saya, pola kerja saya. Berarti saya di saat saya beban kerja itu pukul 7 ya, mengajar pukul 7, saya harus berpikir biar tidak telat. Oh, saya harus kerja di malam hari. Karena saya tidak memiliki yang membantu ya kan, tidak memiliki asisten rumah tangga. Oh, jadi saya malam itu harus nyuci baju, nyuci piring, beres-beres dapur. Nah, bangun harus lebih agak pagi, yang biasanya pas adzan subuh dinaikkan ya kan. Misal jadi subuh 4:30, bangun jam 4 atau 3:30 ya. Saya harus beres-beres rumah, masak ya kan, menyiapkan baju untuk anak, suami yang akan kerja sama ya. Kemudian pukul 5:30 saya harus mandiin anak, 2 ya kan. Nyiapin makannya ya, udah makan tepat waktu beres deh, jam 7 langsung on. Nah, itulah
Salah satu contoh, pola proses dalam suatu kondisi penyikapan suatu beban kerja harus seperti apa, agar tidak menimbulkan stressing yang luar biasa ya terhadap diri kita. Nah, ini dibenturkan pada suatu kondisi pandemi sekarang, banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi ya. Banyak yang di-PHK, banyaknya, perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan lain sebagainya. Kondisi ini harus disikapi sebaik mungkin, sebetul mungkin ya. Dalam suatu pengukuran beban kerja ini tidak hanya pada suatu nilai eksternal saja ya, pada suatu organisasi kerja, tapi harus dilihat pada faktor internalnya. Kita lihat pada suatu pengukuran, karena pengukuran dalam suatu beban kerja ini kita ada pengukuran secara, kinerja. Pengukuran kinerja ini kita ditilai oleh audit, oleh dewan-dewan ya, penilai dari pekerjaan bagaimana, proses pekerjaannya itu agar kita bisa mendapatkan bonus, reward, atau promosi pangkat dan lain sebagainya. Terus ada pengukuran secara fisiologis. Fisiologis ini berkaitan pada diri, pribadi dari individunya ya kan, dari, yang bekerjanya. Nah, dilihat dari segi apa? Karena tubuh kita itu sama ya, kita tidak berbicara tapi tubuh juga berbicara. Contohnya di saat kita dihadapi dengan suatu beban kerja tapi tidak diterima dengan sebaik mungkin oleh diri kita, kita akan mengeluarkan hal-hal yang, sesuatu ya pada tubuh kita, sehingga tubuh kita itu berbicara menolak. Misal dari apa? Dari raut muka, dari tatapan mata, ya kan? Dari gestur gerak kita, nih itu akan mempengaruhi pada suatu hal-hal yang demikian. Nah, kondisi hal ini dari suatu pengukuran beban kerja yang bisa mempengaruhi pada suatu beban ketergantungan, di saat beban kerja itu bisa kita sikapi sebaik mungkin, otomatis dari suatu beban ketergantungan bisa diatasi ya. Sehingga apa yang menjadi tujuan peningkatan kesejahteraannya itu teratasi dari aspek keluarga dan aspek daerah. Nah, di saat masalah terjadi apabila tidak dibarengi beban kerja itu tidak sesuai, otomatis apa yang menjadi beban ketergantungan itu tidak tercapai dan kesejahteraan pun tidak meningkat, malah menurun. Nah, disinilah berpikir karena di suatu wilayah tidak mumpuni hal tersebut, kita melihat segala potensi di luar sana untuk mencapai apa yang menjadi tujuan ya dari apa yang ingin kita capai. Otomatis hal tersebut kita memaksakan untuk melakukan migrasi. Nah, inilah yang menjadi suatu keterkaitan. Uniknya dari geografi kependudukan ini ada suatu kajian analisis ya. Konsep dalam keterjangkauan, dalam ruang, dalam area. Nah, sehingga saling berkaitan. Ya, inilah yang dinamakan suatu analisis kependudukan dalam geografi penduduk ya, sehingga kita mencapai apa yang kita ingin capai ya. Jangan sampai kita itu tidak mendapatkan sesuatu hal apapun dari suatu pemahaman yang kita pahami. Nah, seperti itu mungkin rekan-rekan ya kan. Nah, jadi paham ya kenapa kok beban kerja sama migrasi sih? Nah, itu kan saya juga menanyakan hal itu apa coba ya. Saya ngetes ya, salah satunya dari pertanyaan rekan-rekan kalian ya. Apa sih pengaruh dari beban kerja sampai ke kok melakukan migrasi? Migrasi kan jelas kita melihat adanya suatu daya penariknya. Terus selain daya penarik, faktor pendorongnya itu apa? Nah, faktor pendorongnya karena ingin meningkatkan ya taraf hidup, kesejahteraan, otomatis mencari sesuatu yang ingin dicapai. Nah, seperti itu. Nah, dipahami betul ya, sehingga apa yang menjadi pertanyaan dari rekan-rekan, apa sih sebetulnya permasalahan dari suatu kondisi beban kerja itu? Nah, beban kerja itu tidak selalu berkonotasi negatif, tapi positif juga ya, tergantung pada penyikapan setiap individu yang disikapinya. Termasuk saya udah berpikir bodo amat terkait pada masalah-masalah di luaran ya, masalah-masalah internal, eksternal, sehingga
apa yang menjadi fokus pada tugas tanggung jawab pada beban kerja itu bisa terlaksana dan tercapai sesuai apa yang diinginkannya. Hasilnya baik, ya kan, prosesnya itu baik ya. Pesan dari saya dari materi ini yang ingin saya berikan ke kalian itu, cintailah prosesnya, ya kan? Setiap kita ingin mencapai keinginan, keindahan, apa yang kita raih, berproses ya, setahap demi setahap. Di saat kita ingin melihat sesuatu yang indah di puncak gunung, kita kan pasti melewati berbagai proses, melewati sungai, lembah, bahkan tanaman yang berduri sampai bahkan di perjalanan kita berdarah-berdarah, kita mencapai di titik puncaknya, di atasnya kita menikmati keindahan lukisan Sang Pencipta yang begitu indah. Tidak ada orang yang tidak menikmati apa yang menjadi penciptaan Sang Pencipta yang begitu sangat indah. Nah, disinilah kita belajar dari suatu kondisi beban kerja dan ketergantungan bahwa kita harus bisa mampu menggapai apa yang menjadi tujuan kita dengan yaitu kesejahteraan. Tidak hanya pada suatu negara, pada suatu wilayah ya atau keluarga, bahkan individu kita harus bisa kita bangun. Dan satu lagi, jangan pernah kita menjudge apa yang menjadi ketidaktahuan kita terkait pada suatu beban kerja, potensi kerja, termasuk potensi pada diri kita sendiri ya. Di saat kita melihat, menyimak ya, seolah-olah kita dizolimi dengan apa yang menjadi kondisi kebijakan pemerintah kita dengan mendatangkan WNA untuk bekerja di kita sehingga lapangan atau potensi lapangan pekerjaan di kita itu menjadi sedikit, justru kita harus bisa mampu lebih bersaing dengan hal itu. Ternyata kita punya kekurangan. Dari kekurangan itu kita harus menjadi sumber kekuatan. Bagaimana caranya kita bisa struggle, bisa tetap bertahan dalam suatu kondisi di medan perang dalam segi apapun ya. Banyak sekali celah ya, upaya yang harus kita lakukan sebelum kita bertindak ya. Jadi jangan tong kosong nyaring bunyinya ya. Upayakan maksimalkan dulu apa yang menjadi potensi diri kita. No money ya, no money priority, tapi segala sesuatu butuh uang. Pikirkan bagaimana itu menyikapinya ya. Ada istilah uang bukan segalanya, tapi segalanya harus pakai uang. Jadi harus seperti apa sikapnya? Sikapnya ya harus kita sikapi arif bijaksana mungkin terkait pada hal tersebut ya. Yang penting kita memiliki energi positif untuk lingkungan kita ya. Seperti itu rekan-rekan semua. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian lebih mendalami, lebih memahami. Apabila ada yang kurang-kurangnya kita bisa diskusikan ya di lain kesempatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.